Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampailah kembali kita kepada bahan PJJ kita untuk tanggal 14 sampai tanggal 20 Februari 2021 yang terambil dari pasal yang kedua kitab Amsal ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengerjanya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Sekian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia. Kita yang tidak saja memberitakan dan juga mendengar, tapi kita mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahan kita adalah bahan yang terakhir dari bahan PJJ yang berbicara tentang konfesi, tentang manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan tema Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Bapak Ibu, kembali dari konfesi GBKP yang berbicara tentang manusia, bagian yang pertama mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, laki-laki dan perempuan yang sama derajatnya. Dan manusia diperlengkapi Allah dengan pengetahuan dan hikmat, juga dimahkotai dengan kemuliaan dan kuasa. Bahan PJJ kita yang kemarin sudah jelas bahwa Tuhan memperlengkapi kita atau memahkotai kita dengan kemuliaan dan kuasa. Dan bahan PJJ kita kali ini fokus kita bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya hikmat itu ada pada kita? Karena penting sekali hikmat itu bagi manusia. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas bahwa konfesi tadi mengatakan bahwa manusia itu diperlengkapi Allah dengan hikmat dan pengetahuan. Tetapi hikmat itu tidak secara otomatis ada pada manusia, tidak. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap menjalankan apa yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang diberikan Tuhan hikmat kepadanya. Kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 jelas mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Jadi benar-benar kepentaran emer kemalangan man Tuhan dibata. Juga di Yakobus 1 ataupun kitab Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, ketika ada orang yang kurang hikmat, biarlah dia berdoa kepada Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, hikmat itu tidak secara otomatis datang kepada kita. Tidak secara otomatis orang yang semakin tua dia semakin berhikmat. Belum tentu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Itu pilihan dalam hidup kita. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Dan ketika kita bermohon kepada Tuhan sumber hikmat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada proses yang cukup panjang ya, yang harus kita lalui, dan itu tidak instan. Sepanjang hidup kita tekun belajar. Kalau kita memperhatikan dari teks kita, yang pertama dalam proses yang panjang yang harus kita lalui adalah keikhlasan untuk menerima pengajaran atau nasihat. Jadi kerinduan untuk terus mau belajar, tidak merasa diri pintar ataupun merasa diri lebih daripada orang lain. Dari siapa, dari apapun kita mau belajar. Bahkan kitab Amsal banyak
mengajarkan kita belajar dari binatang, dari semut. Seekor semut yang kecil pun bisa menjadi pelajaran yang berharga, ya, pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi yang pertama adalah keikhlasan untuk menerima pengajaran, nasihat, tidak merasa diri pandai, pintar sehingga menolak pengajaran. Yang kedua adalah pengajaran itu yang sudah kita dapatkan harus diulang-ulang supaya jangan lupa. Ya, bersyukurlah kalau ada orang yang memang sekali mendapatkan pengajaran langsung diingat, tapi tidak banyak orang yang punya kepandaian seperti itu. Iuli-ulihi gela olah lupa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah bagaimana kita memperhatikan dengan seksama dan belajar untuk memahami apa yang sudah kita pelajari. Ya. Menggeremet ras berusaha ngantusi kai singgo isi pelajari kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, suka duka, itu bisa menjadi satu pelajaran yang berharga kepada kita. Jadi selalu ada makna di balik peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Senang susah, ya, walaupun yang tidak seperti yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, selalu ada pesan moral yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yang menjadi satu hikmat bagi manusia. Ya. Karena seringkali dalam situasi yang berat sekalipun, Tuhan mengajar kita untuk semakin kita dewasa di dalam menyikapi setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang dewasa di dalam hidup kita dan membuat kita naik kelas, ya, naik kelas. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar, ya. Jangan merasa ini nggak penting gitu ya. Setiap peristiwa yang kita alami selalu ada pesan moral yang hendak Allah nyatakan dalam hidup kita. Kita ingat yang terjadi yang dialami oleh Yusuf, ya. Begitu sakit, begitu banyak persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya ketika dia diusir, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf? Dia katakan, jahat, banyak rekan-rekan yang jahat yang terjadi atas hidupku, tetapi Allah sudah menggantikannya menjadi yang baik, bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk masa depan banyak bangsa. Bapak Ibu dan saudara akan dikasih oleh Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hikmat itu harus kita upayakan, kita perjuangkan, kita usahakan sebagaimana kita mencari perak ataupun harta tersembunyi. Artinya Bapak Ibu dan Saudara akan dikasih oleh Tuhan, hikmat itu juga bagi kita adalah sesuatu yang berharga, yang penting. Sebagaimana harta ataupun perak emas bagi kita adalah yang terpenting juga dalam hidup kita, karena dapat menopang kehidupan kita. Demikian halnya lah ketika kita menomorsatukan hikmat di dalam kehidupan kita. Karena bagi kita, ketika hikmat itu diberikan Tuhan bagi kita, ketika ada hikmat itu bagi kita, kita mampu menyikapi setiap kehidupan dalam hidup kita. Kita tampil menjadi pemenang bukan penjundang. Kita menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena hidup kita tidak kita pikirkan untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk khalayak ramai. Bagaimana ketika ada hikmat kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang jahat, dan kita dapat melakukan apa yang baik itu, apa yang benar itu. Karena banyak orang bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, tetapi akhirnya tidak memilih yang benar. Tetapi karena dasar kita adalah takut akan Tuhan, dalam pilihan kita adalah pilihan yang tepat, pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui bahan PJJ kita kali ini, mari tetap kita mohonkan hikmat itu kepentaran berikan Tuhan membantah. Karena jelas sekali hikmat dunia berbeda dengan hikmat Tuhan. Ya. Ketika hikmat dunia
ada pada kita ataupun kepintaran dunia itu, ya sudah pasti ya, kita menganggap diri kita pandai, pintar, dan itu biasanya membuat kita sombong diri dan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bahkan bukan dalam rangka untuk kesejahteraan orang lain. Banyak orang-orang yang jago, yang pandai, akhirnya meremehkan, membuli orang lain, bahkan dari hasil yang didapatkan itu bisa saja untuk mencelakai orang lain. Tetapi ketika hikmat Tuhan itu ada pada kita, karena jelas sekali dasarnya adalah takut akan Tuhan, membuat kita dapat menyikapi kehidupan kita, dan itu menolong kita untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bukan membuat kita semakin tinggi hati atau sombong, karena kita menyadari semua itu berasal daripada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Semakin lagi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, hikmat itu juga bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi bagaimana hikmat itu juga dimiliki oleh anak-anak kita. Sebagaimana tahun gereja kita pada tahun ini adalah generasi muda menjadi berkat. Bagaimana anak-anak kita dari kecil sampai remaja permata, mereka juga dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sehingga dalam hidupnya mereka berguna dan menjadi berkat bagi keluarga dan juga orang lain. Terlebih dalam pemakaian IT, ya. Jangan sampai dia dikendalikan oleh IT, tetapi IT menjadi alat untuk bersaksi karena kabar baik, memotivasi dan membangun orang lain. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.